warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Kolja dengan NIM 08057. Jadi di sini saya akan melakukan atau membuat video able tentang pembacaan EKG yang normal. Nah, yang pertama di sini kita lihat identitasnya terlebih dahulu. Di sini ada namanya Tuan H, usianya 29 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki, tanggal dan waktunya sudah ada. Lalu setelah itu kita menilai pada penempatan leadnya di EKG-nya, lead ekstremitas itu ada lead 1, lead 2, dan lead 3, AVR, AVL, dan AVR. Lalu setelah itu kita lihat pada amplitudonya di sini yang standar itu 1 mV atau 10 mm. Lalu kita lihat kecepatan pada kertasnya 25 mm per second. Lalu setelah itu kita lihat nilai atau nilai regularitasnya. Di sini kita lihat regularitasnya. Kita lihat, perhatikan gelombang R, jarak antara gelombang R atau RRR di sini normal. Lalu setelah itu kita menilai heart rate atau laju jantungnya. Di sini kita lihat menggunakan kotak yang besar-besar, lalu rumusnya 300 dibagi kotak sedang dari interval RR ini. Lalu jika menggunakan kotak kecil, rumusnya 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara RR interval. Kalau menggunakan 60 detik itu hitung kompleks QRS dalam 6 detik. Hitung kompleks QRS-nya yang ditemukan dikalikan 10. Lalu setelah itu kita menilai ritme pada EKG-nya, sinusnya normal atau non sinus. Irama sinus yaitu selalu gelombang P yang diikuti dengan satu kompleks QRS gelombang P. Jadi gelombang QRST gitu. Lalu setelah itu menilai gelombang P, kita nilai dari kontur, morfologinya, konfigurasinya, durasi, dan amplitudonya. Lalu setelah itu kita menilai PR interval, dinilai dari awal P sampai awal V. Itu normalnya itu 0,12 sampai 0,2 detik gitu. Jika PR-nya memanjang itu curiga adanya AV block. Lalu setelah itu kita menilai morfologi dari gelombang Q-nya, lebar dari Q-nya normal kurang dari 0,04 detik, tingginya itu kurang dari 0,1 detik gitu. Kalau misalnya ya gitu. Terus kita menilai amplitudo QRS kompleksnya. Harusnya setidaknya ada satu lead ekstremitas dengan amplitudonya R 5 mm dan setidaknya satu lead perikordial dengan amplitudo R lebih dari 10 mm. Terus kita menilai RS. Kita menilai RS pada V1 dan V2. Terus kita menilai durasi dari QRS-nya, kompleks morfologinya normalnya itu kurang dari 0,12 gitu. PQRST-nya. Lalu setelah itu kita menilai aksis dari QRS kompleksnya untuk mengetahui posisi jantung terhadap rongga dadanya. Lalu setelah itu kita lihat morfologi pengukuran dari segmen ST. ST. Lalu setelah itu ST, bila segmen ST naik disebut ST elevasi dan bila turun disebut ST depresi. Keduanya merupakan tanda penyakit jantung koroner. Tuh. Terus assessment of morphology of T-wave itu gelombang T ialah satu refleksi yang dihasilkan oleh proses repolarisasi ventrikel jantung gitu. Nah, biasanya gelombang T 0,10 sampai 0,25 detik. Terus
kita cek measurement of QTC intervalnya. Itu diukur dari permulaan gelombang Q sampai pada akhir gelombang T-nya. Tuh. Lalu setelah kita lihat pada EKG ini, lalu kita tulis pada lembar EKG-nya, identitas pasiennya di sini ada, tanggal waktunya pemeriksaan ada, mulai penempatan EKG, kalibrasi, regularitas jantungnya, frekuensi denyut jantung, irama jantung, terus gelombang P, interval PR, amplitudonya di sini sudah ada semua, dan di sini EKG-nya itu normal semua. Tuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.